Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jadi alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita uh, akan melanjutkan topik pembahasan kita pada topik pengorganisasian komunitas pada kebencanaan. Uh, jadi berbicara mengenai pengorganisasian, tentu kita berbicara mengenai bagaimana cara mengelola aspek-aspek yang mungkin dibutuhkan pada saat bencana pada tatanan komunitas. Nah, jadi di kebencanaan itu di komunitas itu nantinya ada beberapa aspek yang mungkin nantinya terlibat. Jadi pada prinsipnya di tatanan komunitas itu kita berbicara mengenai partnership, mitra sekutu atau peran serta keterlibatan dari masyarakat keseluruhan. Jadi potensi-potensi yang kemungkinan bisa membantu kita di dalam penanganan masalah itu harus mampu kita lihat, harus mampu kita identifikasi. Sehingga dari awal hal-hal inilah yang mungkin nantinya akan menjadi pendukung suportif untuk keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan atau mungkin program atau bahkan mungkin menjadi uh, supporting intervensi di dalam implementasi tindakan yang mungkin nanti akan kita lakukan. Nah, jadi sangat penting untuk mengembangkan tanggung jawab masyarakat terhadap kesehatannya sendiri. Jadi kita berbicara bagaimana nantinya ini masyarakat terhadap masyarakat ini peka terhadap hal yang kemungkinan bisa terjadi yang nantinya bisa mempengaruhi masalah kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi public healthcare self reliance itu harus menjadi sesuatu yang harus menjadi budaya di dalam masyarakat. Sehingga mungkin ketika ada hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi atau mungkin aspek-aspek yang bisa datang dari luar ini bisa secara mandiri ditangani oleh masyarakat. Seperti mungkin beberapa tahun sebelumnya terjadi yang namanya COVID. Dan kalau kita berbicara mengenai COVID itu adalah merupakan salah satu bencana ya yang notabene-nya memiliki dampak bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Sulawesi Selatan, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ya. Sehingga setiap diri dari atau setiap individu yang notabene-nya berkontemplasi di dalam masyarakat itu memiliki andil untuk berkontribusi terhadap penanggulangan masalah kesehatan berkaitan dengan kebencanaan tersebut atau COVID-19 tersebut. Nah, sistem partnership ini mungkin menjadi uh, apa ya uh, menjadi sesuatu yang sangat berkontribusi terhadap hasil dari pelaksanaan kegiatan atau program atau tindakan yang mungkin kita akan lakukan. Nah, jadi sistem partnership ini mencakup inform inform informasi, tahu persepsi hak dan tanggung jawab dari anggotanya. Kemudian dia adalah sifatnya fleksibel, mengakui keunikan dan kesamaan dari peserta. Kemudian negotiated karena kontribusi bervariasi pada peserta atau situasi perlu ada namanya negosiasi. Artinya karena keseluruhan dari semua ini menjadi tanggung jawab atau peran, karena setiap dari peran yang nanti akan diembang oleh masyarakat atau partnership yang mungkin nanti kita akan lakukan itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak ada yang melenceng dari apa yang menjadi tupoksi. Seperti misalnya pada saat misalnya bencana, ada yang misalnya tugasnya mobilisasi
pasien, ada yang misalnya tugasnya sebagai rekor, medical record atau mencatat misalnya berapa jumlah korban, ada yang misalnya tugasnya mengidentifikasi dari korban yang misalnya mengalami bencana dan sebagainya. Dari kekuatan dari semua partnership ini menjadi hal yang sangat penting untuk tercapainya suatu tujuan. Nah, kemudian tiga model pengorganisasian di dalam komunitas. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan locality development, ya. Artinya peran serta seluruh masyarakat untuk mandiri. Jadi kita membuat pengorganisasian bagaimana masyarakat itu bisa apalagi namanya bersatu untuk eh, menghadapi masalah yang dialami oleh komunitasnya, ya. Jadi mungkin adik-adik pernah melakukan hal tersebut pada saat praktek komunitas, bagaimana eh, memfungsikan peran yang ada di masyarakat itu untuk menciptakan kemandirian, ya, mulai dari individu, keluarga sampai tatanan komunitas itu sendiri. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan social planning. Social planning ini adalah rencana para ahli dan menggunakan birokrasi. Nah, jadi social planning ini karena mencakup dia skalanya besar, bukan pada tatanan keluarga tetapi keseluruhan dari komunitas yang ada itu tentu membutuhkan apalagi namanya power dari pemerintah setempat, ya. Jadi rencana yang kita buat itu nanti sifatnya birokrasi. Jadi dijalankan secara secara umum, ya. Jadi bukan yang menentukan itu misalnya di tingkat bawah tetapi di tingkat atas, sehingga pelaksanaan kegiatan itu bisa menjadi dorongan dari semua kekuatan-kekuatan yang mungkin bisa berpengaruh terhadap tercapainya satu tujuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah social action. Social action ini adalah fokus pada korban. Nah, jadi setiap penanganan, jadi kalau kita berbicara mengenai penanganan khususnya tenaga kesehatan itu sendiri, kita berbicara mengenai tingkat keberlanjutan dari korban atau pasien atau klien, ya. Jadi tanpa mungkin memperhatikan uh, apalagi namanya injuri yang mungkin terjadi dari kejadian tersebut, ya. Jadi artinya paling tidak bagaimana kita mampu mengurangi atau meminimalisir hal-hal yang mungkin bisa terjadi pada klien atau pasien, atau bahkan misalnya meminimalisir jumlah korban eh, yang mungkin ada pada saat misalnya kejadian bencana. Nah, kemudian tahap-tahap pengorganisasian komunitas, pertama itu jadi di dalam tahap pengorganisasian ini dia punya tiga aspek, jadi dia harus fleksibel, kreatif, dan inovatif. Nah, jadi ini ada beberapa fase. Yang pertama itu persiapan, kemudian pengorganisasian, edukasi dan latihan, formasi kepemimpinan, koordinasi intersektoral, dan fase akhir. Nah, jadi di fase persiapan itu kita memilih area, memilih cara kontak, kemudian mempelajari masyarakat yang dimaksud di sini adalah melihat potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat, potensi apa yang kemungkinan bisa kita manfaatkan untuk apalagi namanya meminimalisir dampak dari kejadian satu bencana, ya. Kemudian integrasi dalam masyarakat. Jadi integrasi yang masyarakat ini yang dimaksud adalah bagaimana kita melakukan kunjungan misalnya kepada masyarakat, kemudian setiap kegiatan yang dilakukan itu kita ikut berpartisipasi, baik dalam hal sosial dan sebagainya. Kemudian penyesuaian atau adaptasi gaya hidup, ya. Nah, jadi nanti kita mengupayakan seperti misalnya pada saat kejadian COVID kemarin itu ada penyesuaian gaya hidup, yang dulunya misalnya tidak menggunakan masker, uh, tetapi dengan kondisi yang ada harus menggunakan masker, entah itu di dalam rumah atau misalnya di luar rumah.
Nah, kemudian kita juga bisa tinggal pada masyarakat atau pada lingkungan komunitas. Nah, hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai atau untuk menciptakan yang namanya trust ya, atau rasa percaya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fase pengorganisasian. Nantinya setelah sosialisasi tercapai, ada yang dinamakan trust tadi itu. Jadi ada saling percaya sehingga apa yang menjadi rekomendasi atau recommended yang kita berikan itu bisa menjadi sebuah solusi bagi masyarakat. Nah, kemudian nantinya bisa kita melakukan pembentukan kelompok kerja kesehatan. Sekira hal-hal ini sudah pernah adik-adik lakukan pada saat Anda turun praktek komunitas. Jadi ada rapat masyarakat, desa, RT, RW, dan lain sebagainya. Kemudian pemilihan kelompok inti nanti ini yang dimaksud adalah kelompok-kelompok yang misalnya berkontribusi aktif pada titik fokus masalah. Nah, jadi ada partisipasi kemudian pengendalian masyarakat dan struktur sederhana. Kemudian pengakuan atau pengesahan kakak atau kakak lurah atau penguasa daerah penting untuk berfungsi. Nah, jadi dalam artian bahwa apalagi namanya setiap kegiatan yang kita lakukan itu punya legalitas standing ya. Nah, jadi ada legalitas dari pemerintah setempat. Jadi tidak serta merta kita membuat secara apalagi namanya parsial di luar dari pemerintahan, tetapi kita harus mendapat legalitas standing ya. Dan sekira kalau hal tersebut positif, tentu ini akan mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Nah, kemudian selanjutnya adalah fase edukasi atau latihan atau fase kerja. Nah, jadi di fase edukasi dan latihan ini mungkin akan ada pertemuan nanti secara rutin, secara teratur. Kemudian kita memaparkan definisi masalah, apa masalahnya. Kemudian ada kajian analisa, kita mengkaji masalahnya. Kemudian hal-hal yang menjadi fokus di dalam masalah tersebut. Entah itu misalnya perencanaan penanganan masalahnya, kapan pelaksanaan kegiatannya, nah, kemudian output dari kegiatan yang mungkin kita lakukan. Kemudian menetapkan tujuan, rencana tindakan dan kajian-kajian sumber, edukasi atau latihan pelayanan, marketing atau pemasaran dan evaluasi. Saya kira di fase inilah memunculkan kurang lebih mirip dengan sistematika penulisan asuhan keperawatan ya. Jadi pertemuan teratur itu adalah bentuk apalagi namanya pengkajian, identifikasi masalah, kemudian definisi masalah itu nantinya ketika ada masalah terbentuk, kalau di dalam asuhan keperawatan ini adalah merupakan data fokus ya. Jadi setelah tadi identifikasi ada data fokus yang runtutnya nanti kita buat di dalam definisi masalah. Kemudian kajian dan analisa ini setelah ada data fokus maka terbentuklah diagnosa keperawatan ya. Diagnosa keperawatan kita tuangkan semua masalah yang kita dapat dari identifikasi itu di dalam diagnosa keperawatan. Kemudian tetapkan tujuan, itu fasenya planning, kemudian rencana tindakan lanjut dan kajian sumber, edukasi dan latihan pelayanan itu mengacu kepada intervensi ya. Kemudian marketing dan evaluasi itu ada pada tatanan evaluasi. Saya kira gambaran secara umum kurang lebih hampir selalu kita dapatkan, dan mungkin adik-adik berulang kali mendapatkan apalagi namanya istilahnya pengetahuan terkait dengan hal itu, sehingga harapannya bahwa uh, uh, kegiatan ilmu yang kita lakukan yang dibungkus dengan bahasa asuhan keperawatan itu senantiasa kita lakukan. Jadi bukan hanya misalnya dia karena kulitnya asuhan keperawatan, kita berbicara mengenai satu pasien ya, bukan ya. Jadi kita berbicara mengenai asuhan keperawatan secara umum. Nah, kemudian fase formasi kepemimpinan dalam proses yang akan dikembangkan
perlu adanya kepemimpinan yang kolektif kolegial. Jadi pemimpin di dalam satu tatanan pengorganisasian komunitas ini harus menjadi, tidak hanya menjadi leader ya, tetapi menjadi role model ya, bisa menjadi contoh bagi keseluruhan dari komunitas tersebut. Kemudian pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan itu mencakup kepada bagaimana nantinya mereka mampu mengorganisasikan kelompok-kelompok yang dibuat ya. Kemudian pendanaan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah fase koordinasi intersektor, kemudian uh, kerjasama intersektoral, menetapkan jalur kerjasama, dan yang terakhir adalah fase akhir, rencana perubahan bertahap. Jadi di fase akhir ini selalu akan ada evaluasi ya, karena setiap tindakan yang kita berikan itu dia sifatnya apalagi namanya holistik dan komprehensif ya. Jadi dia berkesinambungan dan secara menyeluruh. Jadi evaluasinya pun itu nanti dilakukan secara menyeluruh. Jadi tidak parsial ya. Kemudian di fase akhir juga ini ada bisa dilakukan aksi massal, pembinaan pengembangan, dan selanjutnya adalah pengendalian dan pengontrolan. Jadi kita bisa melihat pada kelompok ini mungkin ada kenapa tujuan tidak tercapai, mungkin ada sesuatu dan lain hal. Hal inilah yang menjadi bahan kajian bagi kita khususnya tenaga kesehatan untuk memberikan alternatif solusi ya, win-win solution terhadap hal-hal yang mungkin menghambat dari pelaksanaan kegiatan tadi ya yang kita akan lakukan. Nah, sekira ini mungkin hanya contoh bagan strukturalisasi saja ya. Tapi nanti tergantung bagaimana kebutuhan yang ada di sana. Tidak mesti harus begini ya. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian yang selanjutnya adalah 3 model praktek pengorganisasian masyarakat yang dijelaskan tadi sebelumnya. Ada locality development, kemudian social planning, dan social action. Jadi model praktek pengorganisasian komunitas inilah yang nantinya akan lebih banyak Anda lakukan. Jadi sangat perlu memang bagaimana perawat itu tidak hanya menghadirkan ilmu keperawatan itu sendiri, tetapi mengkombinkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Entah itu sifatnya misalnya sosial politik, ekonomi, budaya, ya, culture-nya. Karena kalau kita melihat lebih banyak nanti kita berbicara mengenai aspek perilaku, ya. Kalau kita merujuk pada teorinya Hal Bloom, hampir semua penyakit terjadi itu karena faktor perilaku. Walaupun mungkin tidak secara langsung ya, tetapi apalagi namanya aspek perilaku ini mendominasi dari kontribusi terjadinya masalah kesehatan. Saya kira mungkin hal-hal yang terkait ini nanti tinggal dibaca saja ya, dijelaskan. Oke.